Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana hingga detik ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin, masih diberi kesempatan waktu untuk hidup atau untuk menghirup udara segar di dunia ini. Lebih dari itu, kita masih diberi kekuatan batin yang berupa iman, hidayah wal inayah tercurah pada kita semuanya. Terbukti pada siang hari ini kita masih ada giroh atau ada semangat untuk menghadiri Baitullah atau di masjid ini dalam rangkaian kita takwa kepada Allah atau melaksanakan perintah-perintahnya. Jamaah yang berbahagia, mungkin pada bulan ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah. Kalau tidak salah hari ini tanggal 16 Muharram, tahun baru 1442 Hijriah. Banyak orang yang meramaikan dengan mengucapkan selamat tahun baru. Mungkin ada yang meramaikan dengan menyalakan kembang api dan sebagainya. Semoga yang demikian mereka tidak tahu bahwa itu bukan tuntunan Islam atau bukan merupakan akhlak Islam. Lebih penting dari itu, mestinya dengan tahun baru ini kita mawas diri dengan tambahnya hari, tambah tahun, tahun baru, kita memasuki usia baru, tambah umur. Dengan tambahnya umur, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir yakin betul bahwa tambahnya umur berarti tanda-tanda kita sudah mendekati akan ajal atau kematian. Maka ayat yang di depan kami sampaikan, kita selalu diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini mungkin kita sudah hafal atau berkali-kali kita mendengar, dan satu yang mungkin lebih esensial, lebih baku, lebih dominan, lebih penting untuk diingatkan pada semua orang-orang yang mengaku dirinya iman dan takwa pada Allah. Karena akhir kehidupan adalah kematian, dan mati adalah satu pintu untuk mendapatkan rahmat dari Allah, balasan yang sempurna dari Allah, yakni berupa kenikmatan yang kekal abadi tidak ada akhirnya, yakni surga. Itulah dambaan orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Sebaliknya bagi orang-orang yang dikala hidupnya tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman, tidak mengenal takwa, tidak mengenal undang-undang Allah, halal dan haram dan sebagainya, Al-Quran menyebut orang ini adalah orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah. Maka mati adalah satu pintu
Satu pintu untuk mengadab orang-orang yang ingkar pada Allah. Dan adab ini sifatnya juga sama, khalidina fiha abada, kekal abadi di sana. Maka jamaah yang berbahagia, sebetulnya hidup yang sebenar-benarnya hidup adalah hidup sesudah mati. Ujungnya kehidupannya adalah kematian. Maka kita yakini bahwa mati ini adalah satu pintu untuk mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah. Jamaah yang berbahagia, kami ingin memanfaatkan waktu ini. Di kala tahun baru ini, di Pantai Matur, banyak orang mengucapkan selamat ulang tahun. Bagi kita yang sudah sepuh-sepuh, mungkin 60 tahun ke atas, akan lebih banyak ingat kematian. Mungkin ada rasa was-was, mungkin ada rasa takut, dan lain sebagainya. Entah kita takut atau tidak takut, yang namanya mati pasti akan kita jumpai masing-masing orang. Yang lebih penting dari itu adalah apa yang harus kita siapkan atau bekal apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian itu. Jamaah yang berbahagia, satu bentuk muhasabah atau menghitung-hitung diri atau mawas diri atau introspeksi. Ini sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Di balik muhasabah ini mungkin kita ingat pidatonya sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khasibu anfusakum qabla anta hasabu wazinu anfusakum qabla anta zanu. Yang artinya itulah amal kalian sebelum amal kalian diperhitungkan, dan timbang-timbalah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Ini sangat mendalam sekali jamaah yang berbahagia terkait dengan persiapan kita untuk menghadapi hari akhir atau masing-masing diri kita akan menghadapi satu bentuk kematian. Ada satu contoh muhasabah, ini saya bacakan. Atau sebelumnya kita memahami manfaat dari muhasabah atau mawas diri, introspeksi. Kalau orang saya mengatakan delok gicoke dhewe ya gitu. Manfaat yang paling utama adalah menyingkap aib-aib pada diri kita sendiri. Artinya kita dengan mawas diri ini akan menemukan kesalahan, kekurangan, atau mungkin keterlanjuran berbuat maksiat. Maka barang siapa yang tidak mampu koreksi diri atau menyingkap aib-aib diri sendiri, maka tidaklah mungkin mampu untuk menghilangkannya. Ini sangat bagus dan sangat penting. Jadi manfaat yang paling utama dari introspeksi atau mawas diri ini adalah untuk menemukan jati diri kita ini. Utamanya kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, kemaksiatan kita. Mumpung masih ada waktu hidup, nah dengan mawas diri inilah kita akan mampu merubah sikap atau memperbaiki diri. Maka lebih kita pada kata ulama tadi dikatakan, barang siapa yang tidak mampu menemukan jati dirinya, aib-aib dirinya, kesalahan dirinya, maka tidaklah akan mampu merubah sikapnya. Satu di antara contoh-contoh mawas diri ini saya bacakan. Apakah engkau telah membuka harimu dengan memohon pada Allah agar diberi rezeki kepadamu dengan rezeki yang halal? Ini kaitannya dengan ikhtiar kita mencari nafkah dalam keseharian.
Kita disuruh menanya pada diri kita ini, apakah engkau telah membuka harimu dengan memohon pada Allah agar diberi rezeki kepadamu dengan rezeki yang halal. Jadi orang yang beriman tidak sebatas dapat nafkah atau dapat penghasilan atau dapat uang. Namun sebelum itu sudah ada nawa, itu ada niat dalam hati untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Didukung dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Ya Allah, hamba mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Ini satu esensial bagi orang yang beriman, sangat bagus untuk mengawali dalam hal mencari nafkah. Berikutnya, apakah engkau telah memelihara sholat 5 waktu di masjid dengan berjamaah tepat pada waktunya? Yang namanya mukasabah, masing-masing diri kita yang akan menjawab. Kalau iya, alhamdulillah dipertahankan. Kalau belum, berapa tahun kita jadi umat Islam tidak pernah ke masjid, tidak pernah berjamaah ke masjid. Ini satu bentuk mawas diri. Berikutnya, apakah engkau telah melaksanakan sholat rawatib, sholat sunnah yang lain? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mendampingi sholat-sholat wajib. Apakah sudah kita laksanakan? Kalau belum, sudah berumur berapa tahun saya? Dan kapan akan melaksanakan sholat-sholat sunnah itu? Berikutnya, apakah engkau selalu tekun membaca wirid setelah setiap selesai sholat dan adzan? Ini mestinya juga paham tuntunan zikir atau wirid sesudah sholat wajib. Antara lain istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, salam, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan seterusnya. Apakah begitu sholat wajib langsung beruput keluar masjid, segera mengejar urusan dunianya? Atau mungkin kita sholat ini didorong tergesa-gesa, ingin itu, segera itu. Sehingga sholat ini seolah-olah hanya sampingan, tidak ada niat untuk ketemu Allah, tidak ada niatan untuk bermunajat pada Allah. Sehingga hatinya kosong, hatinya sudah terisi dengan hal-hal kebutuhan duniawinya. Sehingga sholat ini seolah-olah kok lama sekali, bacaannya kok panjang sekali. Karena apa? Terdorong adanya kebutuhan-kebutuhan yang ada di luar sana. Kalau ini ya, alhamdulillah kita pertahankan. Kalau tidak, masih ada waktu untuk berbenah diri. Berikut, apakah engkau khusyuk dalam melaksanakan sholat? Khusyuk dalam arti bisa fokus atau golong gilik gitu bahasa Jawanya. Hati kita hanya bermunajat pada Allah, ketemu pada Allah, dan yakin kita ini milik Allah. Sewaktu-waktu akan kembali pada Allah. Sehingga dalam hati ini yang ada hanyalah Allah. Kalau toh terganggu dengan hal-hal yang di luar sana, sifatnya manusiawi dan wajar. Begitu sadar kita kembali lagi, oh iya, saat ini saya sholat, saat ini saya menghadap kepada Allah. Kami lanjutkan, apakah engkau khusyuk dalam melaksanakan sholat pada hari ini dan tadabbur dengan apa yang engkau baca? Kadang kita baca Al-Fatihah tidak tahu maknanya, malah hati kita ingat ada yang di luar sana. Maka yang demikian ini tidak akan menemukan ketenangan hati. Maka upayanya bagaimana hati ini bisa fokus kepada Allah, atau Nabi sabdakan bersifat ihsan. Hanya ihsan seolah-olah kita ini menghadap Allah. Kalau toh kita tidak bisa ada perasaan seolah-olah menghadap Allah, ada perasaan diawasi oleh Allah.
Ini satu sifat ihsan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Berikut, apakah engkau telah beristighfar pada hari ini dari dosa-dosa? Nabi pernah bersabda tidak kurang dari 70 kali istighfar tiap hari. Padahal Nabi itu maksum, sudah dijamin untuk masuk surga. Tapi beliau masih melaksanakan, mengamalkan istighfar setiap harinya. Sedangkan kita ini sudah paham hadisnya, paham ilmunya, kadang lisan ini terkunci, sulit untuk istighfar. Yang demikian kita sadari dan akhirnya kita ambil untuk segera istighfar pada Allah dari segala salah dan dosa. Berikut, apakah engkau telah berdoa pada Allah agar Dia menetapkan hatimu terhadap agamamu? Apa kita sudah berdoa pada Allah? Hati manusia senantiasa goyang, senantiasa goyah ketika mendapatkan satu godaan yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Kecuali orang-orang yang beriman akan ingat pada Allah dengan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini doa-doa ini bisa dipanjatkan setiap waktu, tidak harus habis sholat. Ketika hati kita ini goyah, hati kita ini terkencang pada jalan yang benar, cepat kita sadarkan diri, ingat pada Allah dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang mampu membolak-balikkan hati. Hanya Allah saja yang mampu membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini atas agamamu ya Allah. Itu jamaah yang berbahagia, masih banyak contoh-contoh mukasabah bisa dikembangkan sendiri pada pribadi kita masing-masing. Semoga tahun baru ini mampu menghantarkan kita kepada keimanan yang lebih baik, keimanan yang lebih berkualitas. Tentunya ada sarana dan ikhtiarnya. Sarananya tentunya satu, memperdalam ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, baik pribadi atau sendiri maupun berjamaah. Ada ustadz yang menyampaikan keterangan-keterangannya. Yang kedua, menjaga pergaulan. Teman itu sangat berpengaruh pada pribadi orang itu. Maka Nabi bersabda, orang itu baik dan buruknya tergantung temannya. Kalau temannya tidak baik, akan terbawa. Kalau baik juga akan terbawa baik. Demikian jamaah yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin.